Pemirsa, satu lagi sinetron terbaru yang berjudul Kurindu Jiwaku akan hadir di RCTI. Sinetron yang dibintangi oleh Nafa Urba, Okan Cornelius, serta Angel Karamoy ini menceritakan tentang perpindahan jiwa dua gadis yang masing-masing menginginkan kehidupan yang berbeda. Diharapkan sinetron ini akan memberikan pilihan tontonan yang berbeda pada jam tayang dengan televisi lain, serta menyampaikan pesan kepada pemirsa bahwa melakoni hidup jauh lebih mudah jika menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lebaran monyet, saya maklum kenapa. Satu, monyet tidak berlebaran. Tolong sampaikan. Yang kedua, jangankan 100 juta rupiah, 17.500.000 rupiah pun tidak dibayar sampai hari ini. Sehingga konsekuensi daripada surat perdamaian ini adalah timbul satu persoalan hukum yang baru. Gue telepon yang namanya Erik, Aldo, rupanya kalian ada belum bayar. Iya bang, kami kalau seperti kwitansi kami mau bayar. Tapi bang, mintanya 100 juta. Nah, itu yang mereka nggak bisa terima ya. 17 juta yang dimaksud kuasa hukum Fahmi adalah biaya ganti rugi perbaikan mobil yang telah dirusak Revaldo. Biaya itu telah disepakati Revaldo, namun hingga saat ini belum juga dibayar. Atas pernyataan yang tidak benar itu, bersama kuasa hukumnya, Fahmi yang merasa nama baiknya telah dicemarkan, bersiap-siap untuk melayangkan somasi kepada Ruhut Sitompul SH. Dan kita memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Revaldo maupun Revaldo untuk menarik kembali itu. Seandainya memang tidak ditarik kembali, ya keluarga juga memikirkan untuk mungkin mengambil langkah atau tindakan hukum sesuai dengan jalur yang ada. Karena itu kita kalau lawan orang, lawanlah orang yang setara seimbang sama kita. Pernyataan Ruhut Sitompul membuat Fahmi dan keluarganya merasa sangat dirugikan. Heran, kaget, menyesalkan. Sebagai seorang yang berilmu, sebagai orang katanya sebagai pengacara yang ada nama, kok ngomong sembarangan aja. Itu berarti nama keluarga saya dicemarkan, dan bahkan saya merasa terhina dengan omongan dia itu. Dan sekarang ada dia ngomong di televisi, bahkan ibunya Fahmi dibawa-bawa lagi, dibilang sakit kanker, dibilang lagi, cuman dia nggak bilang mau mati aja. Saya merasa ini orang luar biasa. Karena itu aku bilang, kalian hubungi Leni. Aku tahu ibunya sakit dari Leni. Fahmi dan keluarganya menganggap pernyataan Ruhut itu sebagai fitnah yang bisa membawa Ruhut ke dalam persoalan hukum. Meski begitu, mereka sepakat menunggu itikat baik Ruhut dan Revaldo untuk mencabut ucapannya itu. Ini sudah masuk ke jalur hukum pidana. Ini ada fakta pidana mengatakan ini fitnah. Saya tidak akan meminta maaf. Bagi saya maaf itu yang paling mahal. Saya tidak minta maaf. Mengenai perdamaian antara Revaldo dan Fahmi yang tidak berjalan baik, hingga akhirnya kasus pemukulan dan pengerusakan ini sampai ke meja hijau, diakui Fahmi dan kuasa hukumnya bukanlah campur tangan mereka. Ya saya nggak tahu kalau masalah ini akan jadi disidangkan gitu. Saya pikir namanya udah setahun lewat ya, nggak ada berita apa-apa lagi, saya pikir udah selesai. Nah tiba-tiba sekarang terjadi seperti ini dan prosesnya sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu adalah kewenangan daripada aparat hukum. Sebagai mantan kekasih Revaldo di serial Ada Apa Dengan Cinta, Ririn Dwi Ariyanti mengaku prihatin dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh sang sahabat. Yang pasti kita semua ngedukung Aldo. Semoga memang masalahnya bisa cepat selesai dan itu terselesaikan dengan baik. Yang ke-9 saya Indra Bekti dan ini dia. Ki Lukman mengucapkan semoga tambah sukses saja buat Kabar Kabari ya. Tak ada kabar yang kami kabar kabari. Karena kami Kabar Kabari. Tetap saksikan Kabar Kabari. Karena Kabar Kabari, amarilah kemari. Jangan lupa di Kabar Kabari di hari jadi yang ke-9. Ya betul sekali, jadi hati-hati nonton Kabar Kabari. Karena ada Indra dan Oki. Di Kabar Kabari. Marilah kemari, semakin jadi. Semoga selalu menjadi infotainment nomor 1 di Indonesia. Setelah cukup lama menutup-nutupi kehidupan pribadinya, Pinkan Mambo akhirnya bisa bernafas lega setelah tidak lagi merahasiakan kehidupan perkawinannya dengan Sandi. Namun rupanya kebahagiaan Pinkan Mambo justru menjadi penderitaan bagi Yuke Mambo, ayah kandung Pinkan.
Terungkapnya pernikahan Pinkan dengan Sandi, kabarnya membuat Yuke Mambo merasa dihianati oleh putri sulungnya itu. Yuke merasa Pinkan telah mengabaikan keberadaannya sebagai ayah kandung Pinkan dengan tidak memberitahukan rencana bahagianya melepas masa lajang. Yuke juga menganggap tindakan Pinkan yang menikah tanpa izin ayah kandungnya itu sebagai sebuah tindakan melanggar aturan. Tidak terima dengan semua itu, Yuke pun berniat menggugat KUA Bogor tempat Pinkan melaksanakan pernikahan karena dianggap telah melakukan kelalaian. Di sini kan yang saya mau luruskan di KUA bahwa masalah somasi saja kan gugatannya. Masalah somasi mengenai ketidakhadiran saya atau dipercayakan menjadi wali. Saya hanya minta permohonan maaf aja lah. Ya kan, permohonan maaf sebagai KUA bahwa mungkin alfa mereka ya, sehingga saya tidak dimintakan izin dari orang. Hal itulah yang membuat Yuke berniat mendatangi KUA Bogor untuk menuntut penjelasan. Hanya mau bertanya kepada KUA, kenapa sih jadi seperti ini? Kalau memang ada alasannya A B C D yang terkait masalah alasan dari Pinkan, ya udah selesai. Berarti anak saya punya mau atau ibunya punya mau kan punya. Pernikahan Pinkan sendiri memang diselenggarakan tanpa restunya. Menurut Yuke, ia baru mengetahui pernikahan Pinkan melalui media massa. Saya tahu Pinkan sudah menikah itu dari pemberitaan di infotainment ya. Kalau nggak salah waktu itu dia konferensi pers ya. Baru saya tahu dah. Nikah. Ya sudahlah, mau apain akhirnya. Ya bukannya sembuh, saya sama sakit kan gitu. Meskipun sakit hati, Yuke tidak berniat memperpanjang persoalan ini dengan Pinkan. Kepada sang putri, ia hanya berdoa semoga Pinkan bahagia. Selamat ulang tahun untuk kabar-kabari yang ke-9. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari karena kami kabar-kabari. Sukses terus. Saya mempunyai sebuah kabar yang menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Pemirsa, satu lagi sinetron terbaru yang berjudul Kurindu Jiwaku akan hadir di RCTI. Sinetron yang dibintangi oleh Nafa Urba, Okan Cornelius, serta Angel Karamoy ini menceritakan tentang perpindahan jiwa dua gadis yang masing-masing menginginkan kehidupan yang berbeda. Diharapkan sinetron ini akan memberikan pilihan tontonan yang berbeda pada jam tayang dengan televisi lain, serta menyampaikan pesan kepada pemirsa bahwa melakoni hidup jauh lebih mudah jika menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal serupa diungkapkan pula oleh Harsiwi Ahmad sebagai Senior Vice President of Programming RCTI. Esensi programnya itu sendiri adalah bagaimana seseorang yang tidak puas dengan dirinya sendiri, kemudian ingin bertukar jiwa dan kemudian bertukar benar. Tetapi pada saat mereka sudah bertukar beneran ternyata memang tidak gampang menjadi orang lain. Rencananya sinetron Kurindu Jiwaku ini akan tayang setiap hari Minggu mulai pukul 19. Band asal Bandung Peter Pan sudah bisa disejajarkan dengan band papan atas lainnya. Beberapa penghargaan platinum pernah mereka raih, sampai penghargaan dari Muri atas rekor melakukan konser di 6 kota dalam satu hari. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini nama Peter Pan seakan meredup. Ditanya mengenai hal ini, Peter Pan mengaku memang sedang konsentrasi menyelesaikan album terbarunya yang juga merupakan album soundtrack sebuah film. Selain sibuk menyiapkan album baru, sebentar lagi Peter Pan akan mulai sibuk mempromosikan sebuah perusahaan kartu telepon seluler karena mereka terpilih sebagai duta perusahaan tersebut selama 18 bulan. Untuk posisi mereka sebagai duta ini, kabarnya Peter Pan dibayar tinggi oleh perusahaan itu mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Yang ini? Sekitar. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.